Yesus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Hidup padahal mati. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Wahyu 3 ayat 1b. Sahabat Iktus, hidup dalam kekudusan adalah kehendak Tuhan bagi gerejanya. Seringkali dalam keadaan sulit, seorang terpaksa atau dipaksa tidak mengindahkan Tuhan dan berbuat dosa. Tetapi situasi yang berlawanan pun bisa terjadi. Situasi aman dan nyaman ternyata dapat juga membuat seseorang jatuh secara rohani dengan tidak menjaga kekudusan hidupnya. Situasi ini digambarkan oleh Tuhan melalui keberadaan gereja Tuhan di Sardis. Dikatakan hidup, padahal mati. Ketika Sirus, Raja Persia, berhasil menundukkan Sardis, ia membuat peraturan bahwa semua warga Sardis tidak boleh punya senjata, tidak boleh berlatih militer, sehingga mereka hanya mengisi hidupnya dengan bernyanyi dan menari dan menikmati semua hasil bumi yang berlimpah. Lalu bagaimana dengan keadaan jemaat Sardis pada masa itu? Dan bagaimana refleksi kisah ini dalam kehidupan gereja pada masa kini? Marilah kita merenungkan firman Tuhan ini dengan melihat beberapa hal penting. 1. Keadaan gereja di Sardis. Ayat 1. Terjemahan lain ayat 1 adalah, kamu memiliki reputasi yang baik di mata orang lain dengan segala sesuatu yang kamu lakukan di hadapan orang. Tetapi di hadapan Tuhan engkau mati. Kata mati, bahasa Yunani nekros, berarti tidak berguna. Istilah ini digunakan pula dalam perumpamaan anak yang hilang. Ketika ayahnya berkata, anakku yang mati telah hidup kembali. Jemaat di Sardis berada di zona nyaman, hidup tanpa tekanan karena segala sesuatunya telah tersedia. Tetapi hati mereka telah bergeser menjauh dari Tuhan dan tidak lagi menjaga kekudusan hidup. 2. Yang Tuhan kehendaki bagi gerejanya, ayat 2-4. Pertama, bangunlah dan kuatkanlah, ayat 2. Seperti seorang penjaga gawang, ia tidak bisa lengah sedikit pun karena bisa kapan saja serangan itu datang. Hanya firman Tuhan yang membuat seseorang kuat dan teguh. Kedua, turutilah dan bertobatlah, ayat 3. Berarti taat dan berbalik padanya. Masih ada beberapa orang dari jemaat Sardis yang tetap menjaga kekudusan hidup. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka layak untuk itu. Inilah janji penyertaan Tuhan bagi mereka berkomitmen untuk menjaga kekudusan hidup. 3. Akibat bagi gereja Tuhan, ayat 5. Akibat bagi gereja yang menjaga kekudusan hidup, yakni pertama, dikenakan pakaian putih. Artinya, kemuliaan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kedua, tidak menghapus namanya dari kitab kehidupan. Menjelaskan tentang doktrin keselamatan, yaitu bahwa keselamatan adalah pemberian Allah yang diresponi oleh iman. Dengan membuka pintu hati bagi Yesus, maka pintu surga pasti terbuka baginya. Ketiga, diakui namanya di hadapan Bapa dan para malaikatnya. Pengakuan seperti ini sesungguhnya adalah tujuan tertinggi Allah dalam hidup kita. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku telah hidup melalui pertobatan dalam Yesus? Dalam hal apa aku tidak tinggal dalam kekudusan? Apa berkat yang kudapatkan jika aku tinggal dalam kekudusan? Tuhan Yesus, setelah hari pertobatanku, aku tidak mau terbuai dalam kesenangan hidup. Biarlah mataku tetap terbuka, sadar dan berjaga-jaga atas setiap serangan si jahat atau tawaran dunia yang selalu menantikan kejatuhanku. Hanya di dalam firman-Mu aku tetap kuat.
Bahkan ketika aku jatuh, Tuhan tetap menopangku untuk bangkit dan berkobar kembali. Ketika aku hidup dalam Tuhan, aku menjadi berguna bagi Tuhan, bagi bangsa Indonesia, bagi gereja, bagi keluarga, hingga waktu kedatangan-Mu. Amin. Hanya Yesus yang membuatku hidup dan hidupku menjadi berguna.